Mari kita mulai dengan demo. Ya, biasakan kita pull dulu apakah dia sudah ada ini yang terakhir ya. Kita copy -r git sistem operasi demo big 06 sini ya. Kita masuk ke dalam Wik 06 ya. Kenapa Anda copy? Sebab Anda mungkin Anda mau main-main ya. Toh Anda tidak bisa push ke tempat saya ya. Itu ada bekas yang namanya makefile ya. Maka Anda tinggal menjalankan make untuk compile. Jadi Anda tidak usah lagi memikirkan apa dikompil dengan apa ya. Tinggal jalankan make ya. Lalu kita lihat program yang pertama adalah show PID ya. Printf itu adalah cetak ke standar I/O. Di sini outputnya adalah layar ya. Apa yang dicetak? Yang dicetak itu adalah kita menjalankan get PID ya untuk mengambil proses ID, lalu kita menjalankan get PPID untuk mengambil parent ID. Sesuai dengan permintaan ya. This is program ini ya, show PID, yaitu prosesnya adalah PID 1106, lalu orang tuanya adalah 589. Proses 1106 adalah program yang tadi dieksekusi. Ya. Kalau kita eksekusi sekali lagi, parentnya 589. Coba kita lihat proses apa sih yang menjaga kita, PS ya. Ternyata prosesnya itu adalah shell ya, bash ya. Ini yang prom ini ya, yang menerima eksekusi kita ya. Dan berapa ID-nya adalah 589. Nah, variabel bash untuk PID itu adalah variabel namanya dolar ya. Kalau kita echo, variabel itu proses itu adalah dolar-dolar ya, yaitu 589 ya. Jadi kita bagaimana mendapatkan proses ID ya. Kalau kita di shell, kita dengan dolar-dolar, itu adalah proses ID. Kalau kita di dalam program C, kita menjalankan program get PID. Selanjutnya ya, kita sambung dengan proses pertama, program pertama ini. Hanya beberapa baris, hanya print, lalu ada if, lalu print lagi. Pertama-tama kita punya suatu karakter pointer IM ya, dan IM itu menunjuk kepada string point parent ya. Ini sama seperti tadi, hanya ditambahkan IM. IM itu adalah parent ya. Jadi dia mencetak PID, mencetak PPID ya, start parent. Lalu dia menjalankan fork. Apakah yang dilakukan fungsi fork? Fungsi fork itu melakukan clone ya. Kalau kita punya suatu proses, tadinya ada satu proses, setelah fungsi fork dijalankan, dua proses yang paralel, walaupun Anda mengeksekusi satu program, setelah dijalankan fork, maka dia akan mengklon menjadi dua proses ya. Kedua proses itu identik tetapi tidak berbagi memori ya. Jadi masing-masing independen, tidak bisa mengganggu memori daripada proses lainnya. Itu kecuali kalau thread. Kalau kita punya thread, nanti Anda lihat contoh minggu depan, maka kita bisa berbagi variabel. Ya, jadi tadi ada suatu proses kita sebut sebagai orang tua parent ya. Ya. Tetapi setelah di fork dia punya anak kita sebut child. Apa bedanya parent sama child? Yang membedakan adalah ketika di fork si parent itu return value-nya adalah ID daripada anaknya. Jadi kalau fork itu dinilainya lebih dari 0 ya, maka oh ini adalah parent ya. Tetapi kalau dia sama dengan 0, maka proses itu tahu oh saya ini anaknya ya. Kalau orang tua bisa tahu ID daripada anak sebab fork itu mengembalikan ID daripada anak. Tetapi anak itu tidak mendapatkan ID daripada orang tua, tetapi dia punya fungsi yaitu get PPID, dia bisa mendapatkan ID dari orang tua kalau dibutuhkan ya. Nah, perhatikan kalau umpamanya fork lebih daripada 0 itu orang tua ya, tetapi dia langsung disuruh tidur 1 detik, itu lama sekali ya. Baru dia suruh cetak lagi ya, dia cetak kembali IM ya. Tetapi kalau dia anak, IM itu diganti dengan child ya. Lalu dia suruh mencetak IM ya, lalu dia ketika exit
dia kembali lagi mencetak ya. Di sini ada if fork 0, ini else ya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Di sini, ini saya ganti aja ini ya. Sebab di Zoom itu nggak begitu kelihatan ya. Ini kan dia sleep-nya 1 detik ya, saya ganti 3 detik supaya lebih kelihatan kenapa dia berhenti ya. Kita jalankan, ada child, beberapa detik, baru orang tuanya ya. Jadi kenapa orang tuanya terlambat? Karena dia menunggu 3 detik ya. Berapa ID daripada anak? Anaknya adalah 1133 ID-nya. Siapa orang tua dari anak? Nah, dia ngaku orang tuanya adalah 1132 ya. Siapa orang tua dari 1132 tadi adalah siapakah 589? 589 adalah proses yang menjaga sel untuk eksekusi tersebut ya. Sekarang kita lihat program yang kedua ya. Program yang kedua dan program yang ke-1 sama, kecuali yang suruh nunggu adalah anaknya ya. Oke, kita ganti juga anaknya 3 detik ya. X, kalau X itu tidak ada. Oke. Sleep ini kita ganti dengan 3 detik supaya lebih lama. Ya. Kita compile ya. Kita lihat di sini ya. Ini udah apa? Oke, saking cepat ya. Ini perhatikan ya. Siapakah orang tua daripada anak ini ya? Ternyata ketika proses ini dijalankan, orang tuanya udah mati ya. Maka dia akan mengambil ID daripada nenek moyangnya. Nenek moyang dari semua proses adalah proses 1 ya. Jadi, dan ini kenapa ini munculnya setelah prom ya? Karena kalau orang tua selesai, maka dia kembali lagi ke prom ya. Ini prom ini keluar karena orang tua selesai, walaupun anaknya belum selesai. Mari kita lihat programnya ya. Oke, perhatikan di sini apa bedanya dengan program yang tadi. Programnya persis dengan yang tadi ya. Kita fork, hanya saja orang tuanya tidak sleep 3 detik, tetapi anaknya yang suruh sleep 3 detik. Yang 3 ya, program yang ketiga ya. Tadi ada program 01, program 02, sekarang program 03 ya. Apa bedanya dengan program sebelumnya? Nah, kita perhatikan di sini ya. Kalau umpamanya tadi di program 1 ini adalah sleep, sleep itu diganti dengan wait null. Wait null ini adalah kalau dia punya anak, tunggu sampai anaknya selesai. Ya. Sebelum menggunakan wait, tadi menggunakan sleep ya. Sleep 3 detik itu lama sekali untuk proses ya. Jadi setelah 3 detik, pasti anaknya udah selesai. Tetapi ini tidak usah pakai sleep, tetapi dia hanya menunggu begitu anaknya selesai, langsung dijalankan ya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Jadi coba bandingkan dengan 1 ya. Yang 1 itu nunggu 3 detik ya, baru dijalankan. Tetapi kalau umpamanya 3, kelihatan langsung karena orang tuanya langsung jalan setelah anaknya selesai ya. Ini perhatikan di sini ya, orang tua itu tetap orang tua dari orang tuanya ID-nya 589 ya. Lalu kalau umpamanya child ini ID-nya adalah 1178, siapa orang tuanya? 1177, yaitu proses ini. Berikutnya, oke, ini program sleep ya. Ini sleep juga saya mesti ganti supaya karena Zoom ini ternyata terlalu pelan kalau 1 detik terlalu cepat ya. Jadi kita jalankan ya. Oke, ini perhatikan dulu ya apa bedanya kalau pakai flash dan tidak pakai flash, itu aja ya. Ini perhatikan yang pertama ya, pakai flash ya, cetak X 3 detik, cetak X 3 detik, cetak X 3 detik. Yang berikutnya, dia itu nyetak tetapi tidak muncul di layar. Dia nyetak sama program persis sama di atas, tetapi dia prosesnya itu tidak langsung mencetak. Kenapa? Ya, Anda mesti memahami bahwa user itu tidak mencetak tidak punya akses langsung terhadap I/O. Kalau user ingin mencetak, maka sistem operasi yang mencetak untuk user. Artinya apa? Jadwal untuk mencetak tidak sama dengan jadwal minta cetak.
ya. Ada perbedaan ya. Bagaimana caranya supaya ini sinkron? User itu bisa minta flash. Flash itu bukan mempercepat, tetapi user menunggu sampai dicetak. Tanpa flash itu dia tidak menunggu. Mari kita lihat programnya. Anda bisa bedakan loop yang atas dengan loop yang bawah ya. Di sini ada dua buah loop ya. Ini ada loop pertama ya, dan ini adalah loop kedua ya. Perhatikan tidak ada bedanya kecuali loop pertama itu menggunakan flash. Mengapa kita menggunakan flash? Karena kalau umpamanya kita nanti menggunakan fork dan I/O itu masih ada isinya, belum kosong, ketika di fork maka baik orang tua maupun anaknya mendapatkan I/O yang sama dan dia akan mencetak 2 kali. Ya. Untuk mencegah mencetak 2 kali, sebaiknya kita sebelum menggunakan fork kita flash dulu isi daripada I/O. Ya. Jadi perhatikan di sini ya, di sini ada suatu loop ya, lalu dia di sini mencetak dengan delay 3 detik, tapi setelah minta X dia flash, dia menunggu. Pokoknya harap dicetak, sebelum dicetak dia tidak akan ini. Di sini dia menunggu 3 detik, cetak, tunggu 3 detik, cetak, tetapi tidak ada flash. Jadi akibatnya apa? Si I/O itu dia nunggu aja sampai semua terkumpul baru dicetak ya. Kita lihat hasilnya sekali lagi ya. Oke, yang pertama dia menggunakan flash. Setiap kali cetak dia minta flash, ya. Jadi langsung dicetak. Ya. Yang kedua tuh sebetulnya permintaannya sama, tiap 3 detik juga nyetaknya, tetapi karena I/O-nya menunggu, tidak langsung dicetak, baru dicetak sekaligus bersama. Ya. Walaupun permintaannya sama, tiap 3 detik ya. Oke, mudah-mudahan Anda sekarang memahami apa bedanya menggunakan flash dan tidak menggunakan flash. Berikutnya adalah program fork. Nah, ini perhatikan 5A ya. Oke. Oke. Perhatikan bahwa ini hampir tidak ada bedanya dengan program sebelumnya. Jadi, pertama-tama dia cetak start, lalu dia melakukan fork. Ya. Fungsi fork itu akan mengklon tadinya satu proses menjadi 2 proses. Apa membedakan anak sama induk? Yaitu setelah fungsi itu kembali. Jadi, mula-mula ada fork. Fork itu membuat satu proses menjadi 2 proses. Ya. Tetapi dia masing-masing mengeksekusi yang sama, tetapi di sini dia ketemu apakah fungsi itu mengembalikan 0. Kalau dia mengembalikan 0, oh itu anak. Kalau bukan 0, ini asumsinya nggak ada error, maka itu parent. Ya. Dan di sini kalau dia parent, dia harap menunggu dulu. Ya, kalau menunggu dia pasti akan mencetak child-nya dulu. Ya. Ini print-nya tidak pakai new line, lalu dia mencetak PID ya. Setelah child-nya selesai, baru dia bisa keluar dari wait, lalu mencetak orang tua ya. Kita perhatikan. Ya. Oke, kenapa itu tidak ada ini ya? Karena wait itu tidak seperti sleep ya, dia begitu anaknya selesai langsung dicetak. Tapi perhatikan di sini, pasti saja anaknya duluan yang dicetak. Mengapa anaknya duluan? Karena si parent itu selalu harus menunggu wait. Prosesnya adalah 12-13, si anaknya itu 12-14. Siapa orang tuanya? 12-13 ya. Sedangkan ini setelah anaknya selesai, baru orang tuanya itu kembali 12. Lalu siapakah 589 seperti tadi? Ini adalah selnya. Ini adalah 589. Oke? Program 5B. Kalau itu anak, dia menjalankan fungsi exec. Dia akan menjelma menjadi proses baru. Ya. Jadi, walaupun di sini ada dia minta dicetak child PID berapa, dia emang satu arah aja ya. Coba kita lihat kalau program yang 5A tadi ya. 5A itu adalah mencetak mula-mula cetak anaknya, lalu cetak orang tuanya. Tetapi kalau 5B ya, ini tadi ada proses yang namanya show PID, masih ingat? Satu ya.
Nih, kita kalau jalankan untuk 5B ya, dia akan mengeksekusi program itu. Ya. Ini perhatikan di sini ya. Di sini kita lihat tidak ada child, ya. Tapi dia eksekusi proses ini, tapi dia tidak kembali lagi ya. Berikutnya adalah ini penting sekali 06A ya. 06A program yang paling gampang, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Di sini kita mendeklarasikan 3 buah variabel ya, yaitu file 1, file 2, file 3 ya. Data type-nya adalah PID ya. Oke. Lalu file ini kita bisa langsung ya, kita bisa juga satu persatu kalau mau ya. Jadi file 3 sama dengan file 2 sama dengan file 1 sama dengan 1000 ya. Jadi ketiga variabel itu dikasih nilai 1000 supaya ada nilai awalnya ya. Lalu dicetak ya, cetak ya, mula-mula ini cetak PID ya, lalu dicetak file 1 sama dengan berapa, file 2 sama dengan berapa, file 3 sama dengan berapa ya. Kenapa itu? Apa artinya 5.5D? 5.5 ini cetaknya menggunakan format 5.5D. Apa itu artinya? 5D itu artinya ini kalau ada angka, tolong siapkan space sebanyak 5 ya. Jadi walaupun kita mencetak 100, tetapi space-nya ada 2 di depan 100. Jadi 00, 100. Jadi kalau kita mencetak angka yang besar, angka kecil, nanti dia output-nya lebih rata ya. Itu adalah 5D. Apa itu 5.5D? 5.5D artinya siapkan tempat sebanyak 5 tempat ya. Artinya kalau umpamanya angkanya cuma 4 digit, maka space-nya tambahan 1. Kalau angkanya cuma 1 digit, itu 4 space-nya. Lalu titik 5-nya apa? Space itu tolong ganti dengan 0. Jadi bukan space 0, space 100, tetapi 0100 ya. Jadi kita jalankan program ini. Ya. Ini perhatikan ya. Ini tadi ini ada printf PID ya. Ini printf PID. Lalu di sini kita lihat kenapa bukan 1000, 1000, 1000, tetapi 0, 1000, 0, 1000, 0, 1000 ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan program berikutnya, yaitu 06B. Bedanya adalah kita tambahkan fork dan setelah fork kita wait. Apa artinya wait? Artinya kalau dia parent, maka dia menunggu sampai child-nya selesai ya. Oke, dan ini kenapa kita flush supaya printf ini tidak masuk ke dalam kedua I/O ya. Jadi sebelum kita fork itu maka nilai file yang tadinya 1000, file 1 itu akan berubah. Kalau nilainya 0 itu anaknya, kalau nilainya bukan 0 itu adalah orang tuanya ya. Mari kita perhatikan ya. Ingat ya, ini fork itu membuat proses itu menjadi 2. Ya. Ini perhatikan di sini ya, bahwa yang mula-mula dicetak PID-nya adalah 1237. Lalu di sini yang dicetak itu anaknya dulu atau orang tuanya dulu. Kalau file 1-nya sama dengan 0 itu anak atau orang tua? Itu adalah anak ya. Anak kenapa? Emang kalau return-nya adalah 0, ini adalah anak ya. Jadi kenapa anaknya dicetak duluan? Sebab si anak itu bisa lewat wait ya. Tetapi orang tua itu mesti menunggu, wait sampai anaknya selesai ya. Lalu ketika anaknya selesai ya, maka orang tuanya mencetak file 1 apa isinya 1238. Apakah 1238? 1238 itu anaknya nama ID daripada anaknya ya. Sedangkan si anak itu tidak, apakah dia bisa tahu orang tuanya siapa? Bisa. Jalankan aja get PPID ya. Ini perhatikan di sini ini tetap 1000 ya, tidak berubah sama sekali ya. Mari kita membuat sedikit lebih rumit ya. Ini sama dengan seperti tadi, hanya saja sekarang kita lakukan 2 kali fork ya. Pertama kali fork ya, variabelnya masuk ke file 1, lalu kita tunggu pakai wait, lalu kita gunakan fork lagi masuk ke file 2 ya. Jadi perhatikan di sini ya. Di sini fork itu ada anak dan orang tuanya. Orang tuanya menunggu, lalu anaknya beranak lagi. Jadi lalu anaknya menunggu yang dicetak cucu dulu. Cucu selesai, anaknya dicetak.
setelah anaknya selesai, orang tuanya jalan, beranak lagi dia. Ingat ya. Jadi orang tuanya anaknya 2 ya, dan anak itu salah satunya punya cucu ya. Jadi gimana ininya? Siapa yang paling akhir dicetak? Karena si orang tua itu menunggu lagi ya. Yang dicetak itu pertama-tama cucu, lalu anak pertama, lalu anak kedua, paling akhir orang tuanya ya. Coba kita lihat. Urutannya pasti itu, dan ini perhatikan di sini ya. Waktu pertama kali file itu sama dengan 0 ya. Ya. Tetapi kemudian file 2 juga 0. Artinya apa? Itu adalah cucu ya. Lalu kalau file 1 0, file 2 adalah ID, itu adalah anak pertama ya. Setelah itu anak kedua ya. Lalu ini adalah orang tuanya ya. Oke. Perhatikan di sini bahwa sekarang fork-nya ada 3 ya. Fork-nya ada 3 ya. Jadi beranak, bercucu, bercicit ya. Dan setiap kali ini setelah fork itu dimasukkan ke file 1, ke file 2, ke file 3 ya, hasilnya adalah di sini. Kenapa output-nya sampai ada 8 baris? Ya, sebab si orang tua itu punya 3 anak, lalu si anak itu punya 2 anak, lalu si cucu itu punya 1 anak ya. Jadi kita perhatikan di sini akhirnya orang tuanya itu karena menjalankan file fork itu 3 kali ya. Setiap kali itu di dalam return-nya itu adalah ID daripada anaknya ya. Itu adalah orang tua dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kalau soal ujian Anda mesti mengisi angka-angka tersebut ya. Ya, dan ini asumsinya ya, karena tidak ada lagi proses lain yang jalan, maka ini ID-nya adalah 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 ya. Jadi ini asumsinya tidak ada lagi ID yang proses yang minta ID ya. Kalau ada yang lain minta ID mungkin tidak sebagus ini ya. Tetapi kalau soal ujian asumsinya bahwa ini berurutan ID-nya.